Seperti inilah aksi salah seorang pelajar yang merokok saat jam pelajaran. Aksi pelajar itu menjadi viral setelah videonya beredar luas di media sosial. Hanya beberapa hari, Pendekatan konstruktivis sosial. Berita viral yang dilansir oleh jawapost.com tentang guru sibuk mengajar pelajar asik merokok. Kasus tersebut menceritakan tentang sebuah video yang beredar menunjukkan seorang siswa merokok di dalam kelas saat gurunya sedang mengajar. Dalam video tersebut, terlihat seorang siswa memegang rokok dan temannya yang lain menyulut rokok. Sesekali ia terlihat cengengesan sambil memandang gurunya yang sedang menulis di papan tulis. Alasan kelompok kami memilih kasus tersebut karena pelajar tersebut tidak menghormati guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Terlebih lagi, merokok di dalam kelas adalah hal yang sangat tidak wajar dilakukan oleh pelajar. Tujuan kami membahas kasus tersebut agar didapatkan solusi terbaik untuk menghentikan kasus tersebut, sehingga tidak ada lagi kasus yang sama terulang lagi. Manfaat teoritis: memberikan sumbangan pemikiran teori-teori dan konsep terhadap teori konstruktivis sosial dalam pembelajaran. Manfaat praktis: bagi guru dapat dijadikan saran dan masukan dalam menangani siswa yang tidak mematuhi aturan dan tata tertib di sekolah. Bagi siswa dapat dijadikan sebagai media untuk mengembangkan diri dan acuan dalam memilih lingkungan pertemanan. Teori yang relevan dengan kasus ini ada dua. Yang pertama adalah pendekatan konstruktivis sosial Vygotsky. Teori ini memberikan penekanan pada konteks sosial dari pembelajaran dan gagasan bahwa pengetahuan saling dibentuk dan dikonstruksi. Individu akan belajar dari interaksi sosial dengan orang lain untuk membentuk pemahamannya sendiri. Proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan interaksi. Siswa tersebut mungkin terlibat dalam pergaulan yang salah dan menerima pola asuh yang buruk. Lingkungan pergaulan siswa tersebut mungkin saja menganggap bahwa tidak menghormati orang lain serta melakukan kenakalan yang tidak pada tempatnya merupakan hal yang wajar. Selain itu, mungkin saja orang tua sang siswa tidak mendidik anaknya untuk bersikap baik dan menghormati orang yang lebih tua. Berbagai hal yang didapatkannya dari lingkungan sosial akan membentuk pemikiran yang saling terkonstruksi dan mengakibatkan siswa tersebut berperilaku tidak sopan, mengganggu kenyamanan umum, dan terlibat dalam kenakalan remaja. Yang kedua adalah kognisi berdasarkan situasi. Teori ini memberi gagasan bahwa terjadi pemikiran dalam konteks sosial dan fisik, di mana pengetahuan akan tersimpan di dalam otak dan dapat terhubung ke konteks lain. Berbagai pengalaman tidak baik serta kontak negatif yang mungkin didapatkan siswa perokok tersebut dari pergaulan dan keluarga yang buruk akan tersimpan di memorinya dan dapat digunakan di konteks lain, yaitu kelas. Beranjak mengubah tingkat dukungan selama sesi pengajaran. Jadi, semakin tinggi kinerja yang siswa berikan, maka pengajar akan mengurangi bimbingan yang telah diberikan. Magang kognitif merupakan suatu teknik oleh seorang ahli untuk memberi peragaan atau materi kepada pemula yang nantinya akan didukung untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi dari siswa dan mendorong siswa, oknum pelajar atau pelajar yang bermasalah untuk bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu guna melakukan sesuatu atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Contohnya, siswa dapat mengikuti organisasi atau kegiatan kerohanian yang ada di sekolahnya. Penataan kelompok. Penataan kelompok ini mengelompokkan beberapa individu yang memiliki berbagai macam latar belakang dan perbedaan kemampuan. Pengelompokan ini bertujuan untuk memaksimalkan kesempatan dalam melakukan bimbingan, mendukung rekan sebaya, dan memastikan setiap individu dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Sebagai contoh, 2 orang siswa yang bermasalah haruslah dipisahkan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
atau kegaduhan yang diciptakan ketika mereka bersama. Kemudian, dari masing-masing individu tersebut, mereka ditempatkan ke dalam kelompok dengan orang atau tutor yang memiliki kemampuan atau sifat yang lebih baik dibandingkan dengan diri mereka sendiri, dengan tujuan untuk memperbaiki diri mereka untuk menjadi lebih baik. Kesimpulan dalam kasus kali ini, sebagaimana kasus murid yang merokok di kelas tersebut merupakan hal yang harus dihentikan. Strategi pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi siswa dengan memberikan dorongan dan motivasi untuk siswa. Diperlukan juga pengelompokan individu yang memiliki latar belakang dan perbedaan kemampuan untuk memaksimalkan hasil yang terbaik. Dalam teori Vygotsky, dijelaskan bahwa proses belajar tidak lepas dari aktivitas dan interaksi, sehingga seorang anak memerlukan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan yang baik pula. Teori kognisi menjelaskan bahwa pengalaman yang tidak baik dan kontak negatif akan tersimpan dalam memori siswa dan bisa digunakan di lain waktu.